Halo semua, kembali kali ini saya akan membacakan sebuah artikel tentang Tanah Luwu dari kacamata Zulham di blog Zulham Hafid wordpress.com. Tulisan kali ini yaitu Tojabi. Baiklah, langsung saja. Satu kebiasaan saya akhir-akhir ini adalah membuka-buka buku sejarah tentang Palopo. Ada satu target sebenarnya, tapi malam kemarin saya tertarik pada satu sosok nama Tojabi dalam cerita sejarah tentang Palopo. Namanya memang masih asing, pasalnya seingat saya, Tojabi belum diabadikan menjadi sebuah jalan di Palopo. Sayang karena ternyata beliau punya peran yang tidak sedikit dalam perjuangan orang-orang Palopo melawan penjajah. Gambaran umum tentang Tojabi kira-kira seperti ini. Beliau lahir kira-kira tahun 1860 dari keluarga bangsawan menengah. Ia melanjutkan perjuangan Haji Hasan yang namanya sudah dipakai sebagai nama jalan di kawasan Palopo bagian timur. Pernah satu sel dengan Kahar Muzakkar, pengunya siri dan merupakan teknokrat ulung, ahli pembuat perahu besar. Namun bukan dari sisi itu sebenarnya saya kagum, melainkan dari perspektif misteriusnya Opu Tojabi ini. Saya bisa mengatakan Tojabi misterius karena konon beliau mampu menghilang ketika ditangkap Belanda, mampu membengkokkan besi pengaman penjara, bahkan malah kebal dengan gilasan mobil. Diam-diam saya mendudukannya sejajar dengan Deddy Corbuzier, sang Ilonis kita. Seperti dongeng atau cerita rakyat saja bukan? Bisa ya, bisa tidak. Kalau Anda termasuk penganut paham realisme, mungkin kata yang bakal terucap dari bibir Anda adalah nonsense. Tapi itulah Tojabi. Kisahnya kadang membuat bibir ini senyum-senyum aneh jika membacanya. Tidak sampai di situ saja kekaguman saya. Hal yang utama dari kisah Tojabi adalah nilai-nilai kebenaran, dedikasi keikhlasan, dan tentunya adalah heroisme. Lihatlah kisah ketika masa-masa peralihan kekuasaan waktu Andi Kambu meninggal. Tojabi tahu dan benar-benar paham bahwa Andi Jemak lah yang patut secara adat dan moral menjadi datu selanjutnya. Makanya kebenaran tersebut beliau kawal dengan caranya sendiri di depan pintu gerbang istana. Ketika kebenaran tersebut akan dipalingkan, beliau bakal melawan. Dedikasi dan keikhlasan Tojabi bisa dimaknai dengan perjuangannya yang merupakan gerakan underground, sedikit bicara dan banyak bekerja. Bisalah menegaskan sikap dedikasi dan keikhlasan itu. Dan nilai heroisme tentu digambarkan dengan cerita bahwa di dalam penjara Tojabi dihantam dengan kayu hitam oleh tentara Jepang, disiram minyak kelapa mendidih hingga tidak diberi makan sebulan penuh. Akibat itu pula lah Tojabi sahid di dalam penjara Palopo yang di Jalan Opsal itu. Tojabi memberi pemahaman baru bagi kita dengan gaya kita sendiri. Selama itu bermanfaat dan tidak mengganggu orang lain, silakan melakukan perjuangan. Sekecil apapun itu, kalau itu memberi dampak positif, silakan. Jangan pula terlalu cepat menganggap si ini akan begini, si itu akan begitu. Toh dia juga belum melakukannya, bukan? Dan yang terakhir, makna dari kisah Opu Tojabi adalah Anda mungkin bisa percaya kehebatan Tojabi bila percaya pula bahwa Deddy Corbuzier bisa membengkokkan besi, dan saya yakin Anda akan mengatakan, itu kan sulap. Sayangnya Tojabi tampaknya tidak ingin Anda sebut sebagai pesulap.